Bab 771. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Kemunculan lelaki tua berjubah darah itu menggemparkan seluruh tempat. Pada saat ini, banyak seniman bela diri di tempat ini semuanya tampak berwibawa dan menatap lelaki tua berjubah darah itu. Tepat pada saat itu, seorang seniman bela diri tertinggi terbunuh dalam sekejap. Anda tahu, lelaki itu adalah leluhur sekte kabut tersembunyi. Dia sangat kuat. Dia dapat membayangkan kekuatannya untuk mempraktikkan metode harta karun tak terbatas. Namun demikian, leluhur sekte kabut tersembunyi itu dibunuh oleh lelaki tua berjubah darah itu dalam sekejap mata, tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa ada prajurit yang begitu kuat di wilayah dewa yang terbengkalai. Pada saat ini, banyak seniman bela diri semuanya menatap lelaki tua berjubah darah itu. Mata mereka penuh dengan kengerian dan berkata dengan suara yang dalam, apa asal-usul orang ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Ya, di tangannya, seorang seniman bela diri tertinggi seperti semut tahi lalat. Dia dapat diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Sungguh mengerikan. Dia baru saja mengatakan bahwa di antara daerah terlantar dewa, satu-satunya seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya secara langsung adalah Tang Qingshan. Apakah dia jenius seni bela diri terbaik di era Tang Qingshan? Banyak seniman bela diri semuanya gemetar. Mereka sangat bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan lelaki tua berjubah darah tadi. Karena, dalam ingatan mereka, di wilayah terlantar dewa ini, sangat sedikit seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengan membunuh Kaisar Tang Qingshan. Mereka telah hidup begitu lama, hampir semuanya berusia ratusan tahun. Mereka belum pernah mendengar lelaki tua yang begitu kuat dengan jubah darah di wilayah terlantar dewa. Para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Tang Qingshan menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan dingin dan berteriak, "Tuan, ini adalah kontradiksi antara kami dan Tang Qingshan yang membunuh Kaisar. Mohon tunggu sebentar dan tunggu sampai kami menyelesaikan keluhan kami dengan Tang Qingshan." Bagaimana? Orang yang mengatakan ini adalah leluhur sekte Suangjian. Ketika leluhur sekte Wuyin terbunuh tadi, dia melihatnya dari jarak dekat. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lelaki tua berjubah berdarah itu. Dia sama sekali bukan musuh. Memikirkan hal ini, leluhur sekte Suangjian menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa meyakinkan orang dengan akal sehat. Dia mencoba meyakinkan lelaki tua berjubah berdarah itu. Namun, yang mengejutkannya adalah lelaki tua berjubah berdarah itu tidak bisa menahan tawa ketika dia dibujuk oleh leluhur sekte Suangjian. "Tuan, apa yang Anda tertawakan?" Leluhur klan Suangjian mengerutkan kening dan berkata dengan heran. "Konyol, kalian semut dan tikus konyol." Lelaki tua berjubah darah itu tertawa beberapa kali dan memandang banyak seniman bela diri dengan jijik. Ia menatap leluhur sekte Suangjian dan berkata dengan dingin, "Saya baru saja mengatakan bahwa di wilayah dewa yang terlantar ini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya kecuali untuk membunuh Kaisar Tang Qingshan. Bukankah konyol sekali Anda tidak tahu malu dan memaksa untuk berbicara dengan saya?" Anda, mendengar ucapan itu, leluhur sekte Suangjian segera menunjukkan warna yang bermartabat dan ekspresi marah. Ia menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan marah dan berteriak, "Yang mulia terlalu sombong untuk berbicara seperti ini." "Bagaimana dengan kesombongan?" Lelaki tua berjubah darah itu berkata dengan samar. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Ia tidak memperhatikan seniman bela diri di depannya sejak awal. "Saya juga leluhur sekte Suangjian. Tidak peduli siapa Anda harus lebih atau kurang menghormati saya. Tetapi sekarang tampaknya Anda sombong dan bahkan sombong. Kalau begitu, jangan salahkan orang-orang saya karena tidak kenal ampun." Leluhur sekte Suangjian menatap lelaki tua berjubah darah itu dan berteriak. Pada saat berikutnya, leluhur sekte Suangjian tiba-tiba tampak dingin dan memancarkan beberapa warna dingin, seperti pedang es yang tajam. Setelah itu, saya melihat kilatan dingin langsung dari dasar mata leluhur sekte Suangjian. Kilatan dingin itu secepat kilat dan langsung menuju lelaki tua berjubah darah itu. "Mati!" Leluhur sekte Suangjian membentak. "Haha!" Menghadapi pukulan kuat dari leluhur sekte pedang ganda, lelaki tua berjubah darah itu tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Kemudian dia melihat sedikit guncangan di tangan kanannya dan langsung menepuk telapak tangannya.
Kemudian cahaya dingin itu meledak dan terbelah dalam sekejap, dan sama sekali tidak dapat menusuk lelaki tua berjubah darah di depannya. Tidak peduli seberapa kuat cahaya dingin itu tetap tidak dapat menembus telapak tangan lelaki tua berjubah darah itu. Apakah ini semua kekuatanmu? Lelaki tua berjubah darah itu menatap leluhur sekte Suangjian dengan dingin. Dia menggambar beberapa seringai menghina di sudut mulutnya dan berkata samar-samar, ini konyol. Ini seperti semut mol. Tidak heran bidang ruang angkasa lain mengatakan bahwa ada sekelompok sampah di domain dewa yang ditinggalkan, yang merupakan penghinaan terhadap seni bela diri. Sekarang tampaknya itu benar. Ejekan. Ini adalah ejekan telanjang. Leluhur sekte Suangjian mendengar ejekan lelaki tua berjubah darah. Wajahnya tiba-tiba memerah. Matanya penuh amarah, bahkan darah. Dia menatap lelaki tua berjubah darah dan berteriak dengan marah, seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Kamu mati untukku. Diolok-olok oleh seorang seniman bela diri yang tidak dapat dijelaskan, dan ejekan yang sangat kasar ini, para leluhur tua sekte Suangjian dapat membayangkan suasana hati mereka. Anda tahu, leluhur sekte Suangjian juga merupakan orang kuat papan atas yang terkenal ketika dia masih muda. Kemudian, dia berhasil melangkah ke alam tertinggi. Dia juga seorang orang kuat super yang terkenal. Ketika dia masih muda, dia bersemangat tinggi dan menyapu bersih tak terkalahkan. Meskipun dia tidak mencapai postur tak terkalahkan dari rekan-rekannya, dia tidak pernah dipermalukan oleh seniman bela diri manapun. Tetapi sekarang, bahkan orang yang tidak dapat dijelaskan berani menunjuk wajahnya dan mempermalukannya dengan kejam, yang menginjak-injak martabatnya. Bagaimana leluhur sekte Suangjian dapat menahan nada ini? Seperti yang dia katakan, seorang sarjana dapat dibunuh dan tidak dipermalukan. Mengapa seorang suami besar harus takut mati? Selama dia dapat memulihkan martabatnya, dia bersedia mati. Kedua tangannya terkepal dan mengembun menjadi cetakan tinju. Kekuatan yang kuat dan mendominasi berkumpul dengan panik ke arah tinjunya. Bobo, energi yang sombong sangat mengerikan dan mengembun di tinjunya. Energi yang kuat menekan ruang, dan bahkan membuat ruang menjadi terdistorsi dan menakutkan. Seniman bela diri lainnya terkejut ketika mereka melihat leluhur sekte Suangjian menggunakan metode ini. Sepertinya leluhur sekte Suangjian benar-benar berencana untuk membunuh lelaki tua berjubah berdarah itu dan menghapus penghinaannya terlepas dari segalanya. Ya, sebagai seorang seniman bela diri, meskipun dia tidak terkalahkan, dia juga harus memiliki harga diri dan integritas. Baru saja, lelaki tua berjubah berdarah itu mempermalukan leluhur sekte Suangjian. Sekarang, terlepas dari hidup dan mati, leluhur sekte Suangjian juga ingin menekan Perang Dunia Pertama, yang menunjukkan bahwa leluhur sekte Suangjian masih memiliki darah seniman bela diri dan bukan jenis sampah yang terkubur di kepala mereka. Banyak seniman bela diri, melihat leluhur sekte Suangjian, memiliki lebih banyak waktu untuk menghargai, dan mereka semua penuh dengan kekaguman. Kemudian, pada saat berikutnya, di bawah perhatian publik, leluhur tua sekte Suangjian menembak dengan kejam, dan mulutnya meraung seperti guntur. Padamkan. Leluhur sekte Suangjian menggunakan semua detail dan bahkan memegang harta karun yang cemerlang di tangannya. Tujuannya hanya satu. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan pria berjubah berdarah di depannya dan menghapus penghinaan yang baru saja diterimanya. Namun, menghadapi pukulan kuat dari leluhur sekte Suangjian, lelaki tua berjubah berdarah itu hanya tersenyum tipis dan berkata dengan santai, kemarahan semut dan tikus adalah kemarahan yang paling pengecut di dunia seni bela diri. Itu sama sekali tidak berharga. Sama sepertimu sekarang, bagaimana jika kamu marah lagi? Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Yuluo, lelaki tua berjubah darah itu melepaskan tangannya dengan bebas. Ya, meskipun leluhur sekte Suangjian melancarkan pukulan yang kuat, dia hanya menamparkan lelaki tua berjubah darah itu dengan santai. Boom! Lelaki tua berjubah darah itu menjatuhkan telapak tangannya dan menghantam keras leluhur sekte pedang ganda yang memegang harta karun itu. Kemudian, terlihat jelas bahwa leluhur sekte Suangjian menguap di udara dan berubah menjadi genangan kabut darah. Tulang-tulang yang mati tidak ada dan sangat menyedihkan. Haha, kemarahan orang yang tidak kompeten hanyalah tangisan sebelum kematian. Sekarang, siapa di antara kalian yang ingin terus marah? Siapa lagi yang ingin mengganggu pembicaraanku dengan Tang Qingshan, si pembunuh kaisar? Berdirilah bersama, lelaki tua berjubah darah itu berkata dengan lemah. Baginya,
Membunuh leluhur Sekte Suangjian sama saja dengan membunuh semut pengganggu, yang tidak perlu dipedulikan atau dipedulikan. Kemunculan lelaki tua berjubah darah itu mengubah situasi saat ini. Beberapa seniman bela diri tiba-tiba menyerang lelaki tua berjubah darah itu karena amarah mereka, mencoba untuk menekan dan membunuh lelaki tua berjubah darah itu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh lelaki tua berjubah darah itu. Dapat dikatakan bahwa di bawah tekanan lelaki tua berjubah darah itu, banyak seniman bela diri tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya dapat dipukul secara pasif, dan kemudian disiksa dan dibunuh, berubah menjadi genangan kabut darah. Sejauh ini, hanya ada kurang dari 100 seniman bela diri yang berkumpul bersama yang awalnya ingin membunuh Tang Qingshan. Hingga 100 orang kuat tewas dengan menyedihkan di tangan lelaki tua berjubah darah itu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Sekte Kabut Tersembunyi dan Sekte Pedang Ganda, yang merupakan leluhur dari sekte yang kuat itu. Dapat dibayangkan bahwa perang itu sengit dan pemandangannya menyedihkan. Tang Qingshan melihatnya dengan dingin. Dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Baru saja dia bertarung dengan ratusan seniman bela diri, yang menghabiskan banyak Xuan Qi-nya sendiri. Dia harus segera menyesuaikan kekuatannya agar dapat menghadapi pertempuran berikutnya. Lelaki tua berjubah darah itu muncul. Tujuannya sangat jelas. Dia mengambil metode ruang tak terkalahkan, lalu memusnahkan seluruh wilayah kekuasaan Tuhan yang terbengkalai dan membakarnya. Apakah ada orang lain? Lelaki tua berjubah darah itu berkata dengan lemah. Pada saat ini, di tengah udara, ada kabut darah yang mengambang di seluruh langit, memancarkan bau darah yang kuat, yang membuat orang merasa sangat tidak enak dan sedikit mual. Prajurit yang masih hidup sekarang tidak berani menatap langsung ke lelaki tua berjubah darah itu, karena lelaki tua berjubah darah itu benar-benar terlalu ganas dan ganas. Dia sangat licik dan tidak menyisakan ruang. Setiap prajurit yang berani berdiri akan mengubah kematiannya yang tragis menjadi kabut darah dan menguap di dunia ini, yang dapat digambarkan sebagai mayat sungguhan. Sialan, apa asal-usul lelaki tua berjubah darah ini? Hanya melihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti seorang prajurit yang meninggalkan wilayah kekuasaan Tuhan. Kekuatannya sangat mengerikan. Hingga 100 seniman bela diri terbunuh olehnya, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Dia terlalu kejam dan kejam, bahkan lebih ganas daripada kaisar yang membunuhnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Petik 2. Apa tujuannya? Apakah hanya untuk merebut hukum ruang yang tak terkalahkan? Jika benar-benar hanya untuk merebut hukum ruang yang tak terkalahkan, mengapa dia membantai di sini? Semua lebih dari 100 seniman bela diri yang tersisa bingung. Saat ini, mereka saling memandang dan mata mereka penuh dengan kebingungan dan ketidakpahaman. Mereka menatap lelaki tua berjubah darah itu, dan lelaki tua berjubah darah itu juga sedang menatap mereka saat ini, tetapi selalu ada senyum tipis di wajah lelaki tua itu. Wajahnya yang bengkok dan berubah-ubah penuh dengan kerutan, dan sepasang mata yang sangat dalam, yang membuat orang bergidik. Saat ini, diawasi oleh lelaki tua berjubah darah itu seperti diawasi oleh ular yang ganas dan berbisa, yang dapat menderita kapan saja. Selain itu, lebih dari 100 seniman bela diri memperhatikan bahwa di balik tubuh lelaki tua berjubah darah itu, ada 6 orang berjubah darah yang relatif muda dan tampan. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka semua mengenakan jubah berwarna darah dan terlihat sangat cerah. Namun, dari tindakan lelaki tua berjubah darah itu hingga penindasan hingga 100 seniman bela diri tertinggi, ke-6 orang berjubah darah yang lebih muda tidak pernah bergerak dan hanya menonton perang. Adegan ini membuat semua orang gemetar. Jika hanya seorang lelaki tua berjubah darah yang cukup kuat untuk mencapai level ini, bukankah itu cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah dewa yang terbengkalai jika ke-6 orang berjubah darah itu juga bertarung bersama? Saat memikirkan hal ini, lebih dari 100 seniman bela diri itu bergidik dan tanpa sadar menatap Tang Qingshan. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami kata-kata Tang Qingshan dan memarahi mereka karena tidak mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mereka tidak layak menjadi seniman bela diri yang ditinggalkan oleh dewa. Saya akhirnya mengerti mengapa Tang Qingshan bersikeras tidak membiarkan Su Ling menyerahkan hukum ruang yang tak terkalahkan. Jika Su Ling benar-benar menyerahkan metode ruang tak terkalahkan tadi dan membiarkan metode ruang tak terkalahkan jatuh ke tangan lebih banyak orang, sekarang orang-orang berjubah darah itu pasti telah mendapatkan metode ruang tak terkalahkan. Sial, kita tampaknya benar-benar telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Seorang seniman bela diri mengerutkan kening dan menyesal. Dia menatap lelaki tua berjubah darah itu.
Pada saat yang sama, dia menatap Tang Qingshan dengan menyesal dan berteriak. Ya, tapi sekarang, bisakah kita menebus kesalahan kita? Orang tua berjubah berdarah ini, iblis terkutuk ini, tujuannya adalah untuk membunuh kita semua. Apakah dia akan membiarkan kita pergi? Prajurit lain mengangguk tak berdaya. Dia tahu bahwa orang tua berjubah berdarah itu seharusnya tertidur dalam kegelapan dan siap bergerak. Kesempatan ini berarti bahwa kekuatan tempur Tang Qingshan melemah. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah muncul. Tapi sekarang, karena orang tua berjubah darah itu muncul, dan dia juga membawa 6 orang muda berjubah darah, itu menunjukkan bahwa mereka pasti sudah siap. Menjijikkan, menjijikkan. Hanya karena hukum yang tak terkalahkan di luar angkasa, kita semua akan rusak di sini, dan seluruh wilayah Tuhan yang terbengkalai mungkin akan hancur. Keluarga dan generasi mendatang kita akan hancur. Jika demikian, kita semua adalah pendosa abadi dari wilayah Tuhan yang terbengkalai. Ada seorang lelaki tua yang matanya penuh kerutan. Saat ini, air mata bahkan muncul. Hatinya sangat sakit karena dia telah hidup begitu lama dan memiliki banyak pengalaman. Dia menyadari bahwa ini mungkin permainan mantis menangkap jangkrik dan burung pipit kuning sejak lelaki tua berjubah darah itu muncul. Jie, mendengarkan kata-kata penyesalan di hati banyak seniman bela diri, lelaki tua berjubah darah itu tidak bisa menahan tawa dan merasa sangat konyol. Prajurit yang ditinggalkan Tuhan adalah pengecut dan lemah. Mereka pikir mereka benar dan tidak masuk akal. Apakah mereka memiliki kualifikasi untuk hidup? Bukankah normal untuk dibunuh dan diubah menjadi kabut darah, dan kemudian diserap sebagai nutrisi oleh para prajurit dari keluarga darah yang sama? Di dunia seni bela diri, yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk hidup. Lelaki tua berjubah darah itu menatap ratusan seniman bela diri yang tersisa seperti menatap sekelompok orang mati. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan membentuk senyum dingin. Sisa prajurit semuanya milikmu. Lelaki tua berjubah darah itu berkata dengan lemah. Nada suaranya tidak dingin atau panas, tetapi sangat suram dan ganas, yang membuat orang gemetar dan bergidik. Baik, tuanku. 6 prajurit muda di belakang lelaki tua berjubah darah itu langsung bersemangat dan senang. Mata mereka penuh dengan darah dan panas. Mereka haus darah. Mereka tidak sabar untuk membunuh para prajurit yang ditinggalkan oleh Tuhan. Adapun kultivasi alam para prajurit di wilayah Tuhan yang ditinggalkan itu, hanya orang-orang yang tertinggi, tidak cukup untuk membuat mereka takut. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari medan ruang angkasa lain dan berasal dari keluarga darah yang sama. Bagi mereka, cara tercepat untuk mengolah seni bela diri adalah dengan membunuh seni bela diri lain, menyerap esensi darah seni bela diri lain, dan merampas pencapaian kultivasi seni bela diri lain. Dengan kata lain, seni bela diri dari keluarga darah selalu menganggap seni bela diri lain sebagai buah yang harus dipetik, dan mereka memenuhi syarat untuk memetik dan menyerap buahnya. Karena mereka kuat, hukum rimba adalah hukum abadi. Boom, boom, 6 pria berjubah darah, dengan mata yang ganas dan warna serakah, semuanya meledak dengan kekuatan yang mengerikan di tubuh mereka. Mereka langsung menyerbu ke arah lebih dari 100 seniman bela diri tanpa mundur sedikit pun dan takut. Saat ini, di dalam hati mereka, hanya ada pembantaian, penyiksaan, dan penyerapan lebih banyak esensi darah. Haha, semut-semut dan tikus-tikus ini, aku ingin membunuh 50. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Seorang pria muda dan tampan, tetapi matanya sangat keruh dan berteriak. Bos, kamu terlalu egois. Hanya ada lebih dari 100 seniman bela diri yang tersisa di sini. Masing-masing dari kita akan membunuh paling banyak 20. Jika kamu membunuh 50, apa yang akan kita lakukan? Prajurit lain tersenyum dan berkata, itu benar, kakak kedua benar, kakak, tingkat kultivasimu cukup tinggi. Ayo bunuh semut-semut dan tikus-tikus ini. Beberapa seniman bela diri lainnya setuju satu demi satu. Tampaknya bagi mereka, di antara topik yang mereka bicarakan, tidak lebih dari 100 prajurit yang meninggalkan wilayah dewa. Mereka hanya menganggap para prajurit yang ditinggalkan oleh dewa sebagai domba yang harus disembelih. Jika mereka mau, mereka dapat membunuh sebanyak yang mereka inginkan. Bagaimana dengan kekuatan? Kekuatan seni bela diri yang ditinggalkan dewa benar-benar hanya lelucon. Kamu pelit. Ayo kita lakukan. Kamu akan menyerap semua saripati darah dari seniman bela diri yang kubunuh.
Apakah itu tidak apa-apa? Seniman bela diri yang disebut sebagai saudara tertua itu tiba-tiba mendengus dingin bahwa dia tidak membunuhnya terlalu lama. Sejak mereka datang ke wilayah dewa yang terbengkalai, mereka telah berdiam diri dan tidak berani keluar untuk membuat masalah dengan mudah. Sekarang, tidak mudah untuk memanfaatkan kesempatan untuk membunuh. Apakah dia akan melepaskannya? Namun, bagi mereka berenam, saat membunuh seni bela diri lainnya, mereka juga perlu menyerap saripati dan darah seni bela diri lainnya untuk digunakan sebagai makanan selama kultivasi. Oleh karena itu, siapapun yang membunuh beberapa seniman bela diri akan menyerap saripati darah dari beberapa seniman bela diri, yang merupakan prinsip yang disepakati oleh mereka. Tetapi sekarang, untuk membunuh lebih banyak prajurit dan memuaskan keinginannya untuk membunuh, bos berencana untuk mundur dan mengambil tempat kedua. Dia akan mengeluarkan semua saripati darah pembunuh dan memberikannya kepada saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga. Baiklah, saudaraku, begitulah yang kau katakan. Kita hanya perlu menyerap saripati darah dari seniman bela diri yang kau bunuh. Kau dapat membunuh seniman bela diri manapun yang kau inginkan. Kelima orang lainnya tampak senang. Kultivasi alam mereka jauh lebih rendah daripada bos. Mereka sangat ingin meningkatkan kultivasi alam mereka, dan berkata dengan penuh semangat. Wah, bagus. Bos itu mengenakan jubah berdarah. Matanya menjadi semakin tajam dan ganas. Darahnya merah. Itu adalah ekspresi serakah. Pisau jagalnya sudah lapar dan haus saat ini. Bunuh. Saat berikutnya, di tangan bos, ada pisau bulan melengkung panjang dengan panjang 1 meter. Pada pisau bulan melengkung, garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir. Itu jelas harta karun, dan itu juga harta karun yang diukir dengan garis-garis susunan misterius. Setidaknya itu adalah harta karun teras raja, yang sangat tidak biasa. Pada saat itu, lelaki tua itu meraung keras. Pakaiannya dan jubah berwarna darah ramping menari-nari di angin di udara. Dia menggenggam pisau panjang dan langsung membunuh kekerumunan. Hanya lebih dari 100 seniman bela diri yang tersisa tampaknya telah siap secara psikologis. Mereka mengorbankan harta karun yang mereka miliki, menunjukkan kekuatan mereka yang paling kuat, mengembangkan dan mengolah metode harta karun yang paling kuat, dan mencoba untuk menahan serangan seniman bela diri yang mengenakan jubah berdarah dan memegang pisau panjang. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Bos dalam jubah berdarah bergegas ke garis pertahanan yang kuat dari para prajurit, seperti tank yang tidak bisa dihancurkan yang langsung menyerbu ke kerumunan dan menyapu tak terkalahkan. Para prajurit diizinkan menggunakan sihir terkuat untuk melawan, tetapi mereka rentan, dan garis pertahanan mereka runtuh dalam sekejap. Ah! Seorang prajurit ditikam oleh bos di bagian depan, dan seluruh tubuhnya terbelah dua. Darah berceceran di mana-mana. Jeritan melengking dari mulutnya tiba-tiba berhenti, yang sangat menyedihkan. Bos itu menyerbu banyak prajurit, seperti Raja Serigala yang ganas menyerbu domba, membunuh, meremukkan di mana-mana, menyapu bersih yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menahan serangannya. Aku melihat kakak tertuaku memulai mode gurun yang kejam dengan membunuh dan memenggal kepala. Kelima seniman bela diri lainnya siap bergerak. Darah mereka yang kaya tumpah di udara seperti hujan. Bau darah begitu manis dan menarik bagi orang-orang dari keluarga darah mereka. Mereka lapar dan haus dan siap untuk membunuh. Meskipun kekuatan lebih dari 100 prajurit itu sangat kuat, mereka tidak pernah bermimpi bahwa apa yang disebut pertempuran itu adalah pembantaian sepihak. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Harta karun di tangan mereka tidak berguna dan hanya bisa dibantai oleh jubah berdarah. Haha, setelah membunuh orang-orang ini, aku akan membunuh seluruh wilayah terlantar milik dewa, membiarkan darah mengalir ke sungai, dan membiarkan mayat-mayat menumpuk menjadi gunung. Kakak kedua, kau benar. Sekarang setelah kita sampai di wilayah terlantar milik dewa, setelah menyelesaikan tugas, mari kita pergi ke negara lain dan membunuh negara itu secara langsung. Biarkan mereka melihat bahwa orang-orang yang disebut kuat di wilayah terlantar milik dewa sama lemahnya dengan semut bagi keluarga darah kita. 6 pria berjubah darah itu tertawa terbahak-bahak saat membunuh. Saat ini, mereka sama sekali mengabaikan orang kuat manapun yang meninggalkan wilayah dewa dan mengejek dengan nada menghina. Para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar suling tercengang setelah menyaksikan pembunuhan 6 orang berjubah darah itu. Kaki mereka tidak bisa menahan gemetar dan tampak takut. Celana beberapa seniman bela diri bahkan basah, dan mata mereka penuh dengan air mata.
Mereka menyaksikan leluhur mereka mati satu persatu, dan mereka dipotong seperti daun bawang, dan kemudian berubah menjadi kabut darah tanpa tulang. Mereka bahkan lebih takut di hati mereka. Apa yang terjadi dengan semua ini? Mengapa orang-orang berjubah darah ini begitu kuat dan mengerikan? Dari mana mereka berasal? Apa tujuan mereka datang ke tempat pengabaian Tuhan? Apakah mereka benar-benar ingin membunuh seluruh wilayah pengabaian Tuhan? Semakin banyak kebingungan membuat mereka tidak dapat mengerti. Mereka menatap ke 6 orang berjubah darah dan menyapu ratusan seniman bela diri tertinggi dengan postur 6 orang. Selain itu, tidak ada lumpur dan air di tengah proses. Kemanapun mereka pergi, mereka membunuh kemanapun mereka pergi, seperti memasuki alam tak bertuan. Kekuatan mengerikan ini luar biasa. Sialan, apa asal-usul mereka? Mengapa mereka begitu kuat? Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita bertahan hidup? Sialan, semua ini pasti karena Suling. Benar, kalau saja dia tidak mengeluarkan metode ruang tak terkalahkan, tidak akan ada begitu banyak kejahatan. Suling, seorang pendosa terkutuk, akan menjadi pendosa karena pengabaian domain oleh dewa selama ribuan tahun. Kalau pengabaian domain oleh dewa benar-benar dibantai, Suling pasti akan disalahkan sepenuhnya. Suling, dasar bajingan kecil terkutuk, kenapa kau harus mengeluarkan metode ruang tak terkalahkan? Bagaimana lelucon ini bisa berhenti sekarang? Domain dewa yang terabaikan kemungkinan besar akan hancur. Pada saat ini, banyak seniman bela diri semuanya memandang Suling. Mereka memandang Suling seperti serigala. Mata mereka sangat kejam. Mereka ingin segera membunuh Suling, memenggal kepala Suling dan mengirimkannya ke orang-orang berjubah berdarah itu dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Kaisar Perang masih mengendalikan tubuh Suling. Meskipun kekuatan jiwanya masih mengalir, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia mendengarkan dengan saksama teguran dari banyak seniman bela diri dan tidak bisa menahan perasaan sedikit konyol. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa seniman bela diri yang ditinggalkan oleh dewa begitu lemah. Ternyata, seniman bela diri ini pengecut sampai ke tulang mereka. Begitu takut mati. Konyol, konyol sekali. Dibandingkan dengan Tang Qingshan, leluhur sekte kabut tersembunyi dan leluhur sekte pedang ganda, para pengecut ini benar-benar tak tertahankan. Orang-orang seperti mereka ditakdirkan untuk gagal mencapai seni bela diri yang paling kuat, karena pikiran seni bela diri mereka menentukan ketinggian seni bela diri masa depan mereka tanpa terasa. Sudah cukupkah katamu? Mereka datang untuk meninggalkan wilayah dewa untuk mendapatkan metode ruang tak terkalahkan, dan sekarang, hanya aku yang tahu metode ruang tak terkalahkan, jadi selanjutnya, kamu akan mati, tetapi aku tidak akan mati. Kaisar Perang mengendalikan tubuh Suling dan berkata dengan lemah. Kamu sangat menyebalkan. Semua seniman bela diri melotot marah dan ingin memakan daging dan darah Suling. Mereka penuh dengan kebencian terhadap Suling. Namun saat ini, 6 pria berjubah darah yang membunuh telah menyapu yang tak terkalahkan, menghancurkan lebih dari 100 seniman bela diri dan datang ke Suling. Di belakang 6 orang berjubah darah, ada semua darah yang tumpah, seperti lautan luas, merah, sangat menakutkan. Namun, ke-6 orang berjubah darah itu semakin bersemangat. Tampaknya semakin banyak darah, semakin bersemangat mereka. Saat ini, ke-6 orang berjubah darah itu menatap para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Suling. Mereka secara tidak sadar menunjukkan beberapa senyuman, mencibir dengan jijik, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya masih ada domba yang harus disembelih di sini. Kalian dapat terus makan lengkap. Semua mati, ubah mereka menjadi kabut darah. Bahasanya jatuh, dan ke-6 pria berjubah darah itu langsung melesat keluar dan menyerang Suling. Zhan Huang mengerutkan kening dan menggerakkan ujung jarinya, siap untuk menguraikan pola susunan dan membangun susunan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, lelaki tua berjubah darah itu tiba-tiba berkata, jangan sakiti Suling dulu. Ke-6 orang berjubah darah itu tertegun, tetapi mereka mengangguk sedih dan berkata, ya, Tuan, kami akan membasmi semut-semut itu dulu. Jie, kalian, salahkan kalian karena terlalu lemah. Ke-6 orang berjubah darah itu langsung menyerbu kerumunan dan membunuh para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Suling, seperti sabit tajam. Pup, beberapa kali, dan banyak seniman bela diri terbunuh. Kelopak mata Suling melonjak melihat pemandangan berdarah itu. Ini adalah pembantaian total, pembantaian terhadap mereka yang meninggalkan wilayah kekuasaan Tuhan.
Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara para pendekar di alam dewa yang terbengkalai dan mereka yang berada di medan ruang angkasa lainnya. Zhan Huang tercekat dalam hatinya dan mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak akan menyelamatkan para pendekar itu, karena orang-orang berjubah darah itu datang untuk mendapatkan metode tak terkalahkan di ruang angkasa yang belum lengkap di tangannya. Bahkan jika orang-orang berjubah darah itu tidak membunuhnya sekarang, mereka akan membunuhnya nanti. Dalam hal ini, Kaisar Perang telah merasakan adanya krisis. Dia harus menjaga kekuatannya agar tidak dapat melawan orang-orang berjubah darah nanti. Bunuh Kaisar, apakah kamu puas dengan ini? Orang tua berjubah darah itu menyipitkan matanya, menunjukkan kesopanannya dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tang Qingshan, yang telah membunuh Kaisar. Meskipun dia sudah sangat tua dan wajahnya tua dan keriput, dia membungkuk kepada Tang Qingshan dan berkata, saya pikir kamu telah berurusan dengan garis keturunan yang sama. Tidak mengherankan bahwa prajurit dengan garis keturunan yang sama muncul di sini. Adapun tujuan kita, itu juga sangat sederhana. Tang Qingshan mengerutkan kening. Dia diam-diam telah memulihkan kekuatannya. Dia baru saja menekan banyak seniman bela diri. Konsumsi kekuatannya benar-benar besar. Saat ini, dia menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan dingin dan bertanya, wilayah dewa yang terlantar tidak ada hubungannya dengan keluarga darah. Sekarang keluarga darah telah datang ke wilayah dewa yang terlantar dan membunuh banyak, yang agak tidak masuk akal. Haha, lelaki tua berjubah darah itu tersenyum tipis dan berkata, hukum rimba sama dari zaman kuno. Sejak perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, leluhur iblis darahku mendominasi dan tak terkalahkan, tetapi dia masih diserang oleh kelompok kuat lainnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain jatuh. Bukankah leluhur iblis darah disalahkan karena membunuh darah dan diserang oleh kelompok itu? Tang Qingshan berdiri dan memarahi. Haha, mendengar pidato itu, lelaki tua berjubah darah itu tidak bisa menahan tawa. Tawanya penuh dengan penghinaan dan berkata, klan darah dibudidayakan oleh darah murni dari seni bela diri lainnya. Kali ini kami datang ke sini, itu juga merupakan hasil dari dormansi kami di sini selama beberapa tahun. Tujuan kami sangat sederhana. Kami merebut metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, dan kemudian membuka penghalang ruang wilayah terlantar dewa, memimpin seni bela diri klan darah ke wilayah terlantar dewa, dan kemudian menghancurkan seluruh wilayah terlantar dewa. Hah, Tang Qingshan mengerutkan kening dengan mata dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin memberitahuku rencana yang begitu penting? Tentu saja aku ingin memberitahumu. Lelaki tua berjubah darah itu tertawa lagi, tersenyum cerah dan berkata dengan penuh semangat, bunuh Kaisar, kaulah yang terkuat di wilayah dewa yang terbengkalai. Harus kuakui bahwa kau benar-benar kuat, hampir mendekati dewa tertinggi, dan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Aku memberitahumu rencana-rencana ini, hanya ingin memberitahumu bahwa kau sendiri tidak dapat menghentikan apapun. Mengapa kau tidak meninggalkan cahaya yang terpancar dari kegelapan dan bergabung dengan klan darah kita untuk berlatih metode menyerap dan menelan darah esensi? Pada saat ini, senyum di wajah lelaki tua berjubah darah itu lebih makmur selama beberapa menit, dan berkata, aku percaya bahwa dengan bakat seni bela dirimu, selama kau berlatih metode menghisap esensi darah dan metode pengorbanan darah, kau pasti akan menjadi lebih kuat, bahkan menjadi lebih muda. Ketika datang untuk peremajaan, lelaki tua berjubah darah itu lebih bersemangat dan tampaknya telah menantikan peremajaan, karena dia benar-benar tua dan wajahnya sudah tua. Tentu saja, dia akan sangat senang untuk kembali ke masa muda. Apakah kau sudah cukup berkata? Tang Qingshan menatap lelaki tua berjubah darah itu dan bertanya. Harus kukatakan bahwa apa yang dikatakan lelaki tua berjubah darah itu sungguh sangat menggoda. Selama Tang Qingshan bersedia tunduk pada keluarga darah, dia tidak hanya bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi juga melatih keterampilan keluarga darah. Dia pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Baiklah, aku sudah menyelesaikan apa yang kukatakan. Aku harap kau bisa memikirkannya dengan saksama. Kau tahu, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan keluarga darah. Sama seperti semut-semut dan tikus-tikus tadi, mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan keluarga darah. Mereka hanya bisa menjadi makanan untuk pengembangan seni bela diri keluarga darah. Lelaki tua berjubah darah itu mengangguk, menatap Tang Qingshan dan berkata, hehe, tidak mungkin bagiku untuk tinggal bersamamu dan iblis-iblis lainnya. Aku, Tang Qingshan,
Lebih baik mati dalam pertempuran dan dibungkus dengan pakaian kuda daripada bergaul dengan iblis-iblis jahat. Kau dan pencuri-pencuri lainnya berasal dari keluarga darah yang sama dan ingin menghancurkan wilayah terlantar seluruh dewa. Itu hanya angan-angan. Tang Qingshan mencibir beberapa kali. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar. Di telapak tangannya, ada cahaya keemasan yang cemerlang. Ada kekuatan yang sangat kuat dalam cahaya itu. Dia menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan dingin dan berteriak dengan marah, "Bertarunglah untukku. Aku adalah kaisar. Aku akan menekanmu dan iblis lainnya dan melindungi wilayah-wilayah dewa yang terbengkalai." Hari ini, mereka yang ingin menghancurkan wilayah dewa yang terbengkalai akan dibunuh tanpa ampun. Kekuatan teror, disertai dengan rasa perang, membara dengan liar di ruang ini. Semakin banyak energi kuat berkumpul di tubuh Tang Qingshan, yang membuat tubuh Tang Qingshan berangsur-angsur menjadi panas atau bahkan panas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang, yang merupakan fenomena misterius yang terbakar di tubuhnya. Pada saat ini, Tang Qingshan membunuh kaisar tanpa ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan kekuatan tertingginya dan bertarung dengan lelaki tua berjubah darah itu sampai mati. Sebagai yang terkuat di wilayah dewa yang ditinggalkan, Tang Qingshan, yang membunuh kaisar, telah berhubungan dengan seni bela diri klan darah, terutama di banyak daerah terlarang. Namun, pada saat itu, tidak sulit untuk membunuh para prajurit klan darah yang bersembunyi di daerah terlarang. Tetapi sekarang, situasinya berbeda. Meskipun kekuatan untuk membunuh Kaisar Tang Qingshan kuat, pada analisis terakhir, dia juga sulit untuk didukung. Kecuali dia, seni bela diri lain tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga darah yang sama. Ini benar-benar sedikit konyol. Para prajurit yang sombong dan angkuh itu tampak kuat, tetapi di hadapan para prajurit dari keluarga darah yang sama, apa yang mereka sebut kekuatan hanyalah lelucon yang menggelikan. Berjuanglah untuk meninggalkan wilayah kekuasaan Santo Pelindung. Kaisar tidak akan pernah kalah dalam perang ini. Mata Tang Qingshan tampak sedih dan garang. Di kedalaman matanya, beberapa warna dingin dan garang berkelebat. Dia menatap dengan marah pada lelaki tua berjubah darah itu dan meraung. Pada saat ini, momentum membunuh Kaisar Tang Qingshan hampir melonjak hingga ekstrim. Ini adalah batasnya sekarang. Sulit untuk menjadi lebih kuat dari sekarang. Bahkan jika kekuatannya telah sangat melemah sebelumnya, dia tetap tidak dapat diremehkan ketika dia menunjukkan kekuatannya di puncaknya. Lelaki tua berjubah darah itu mengerutkan kening dan matanya membeku. Saat ini, dia benar-benar menatap Kaisar Tang Qingshan yang membunuh. Sebagai seorang prajurit dari keluarga darah, lelaki tua berjubah darah itu ditekan dengan membunuh Kaisar Tang Qingshan setelah dia datang ke wilayah dewa yang ditinggalkan. Pada saat itu, lelaki tua berjubah darah itu tahu bahwa pengabaian wilayah kekuasaan dewa bukanlah tanpa kekuatan teratas. Setidaknya, Tang Qingshan bisa menjadi ancaman besar baginya. Oleh karena itu, kali ini, dia berani muncul di sini, di Sekte Yanyun, dan hanya membawa generasi muda dari 6 keluarga darah. Dia pasti punya rencana yang sempurna. Ya, dia berani muncul di sini karena rasa percaya dirinya. Jika tidak ada metode rahasia untuk menekan Tang Qingshan, dia sama sekali tidak berani muncul. Hehe, kau memang pantas membunuh kaisar. Kekuatanmu sungguh kuat. Dibandingkan dengan semut-semut dan tikus-tikus tadi, kau memang layak menjadi musuhku. Sepertinya perhatianku padamu tadi benar-benar sepadan. Namun, jika saat itu adalah masa puncakmu, aku mungkin takut padamu, tetapi sekarang, meskipun kau kuat, kau masih belum berada di puncakmu. Aku tidak takut. Lelaki tua berjubah darah itu tersenyum beberapa kali. Ia menatap Tang Qingshan, yang penuh dengan kecemerlangan, dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Seketika, mata lelaki tua itu tiba-tiba tenggelam dan berteriak, "Datanglah berperang." Saat berikutnya, tubuh lelaki tua berjubah darah itu bergetar hebat, dan energi mengerikan itu segera berpusat padanya dan menyebar liar di sekelilingnya. Dibandingkan dengan energi emas Tang Qingshan, energi yang dipancarkan lelaki tua berjubah darah itu berwarna merah darah, seperti plasma yang kuat, dan juga memancarkan bau darah yang kuat, membuat orang-orang merasa menggigil, yang benar-benar menakutkan. Klan darah, semua roh jahat dan bidat, mengolah metode pengorbanan darah, sialan. Tang Qingshan meraung dan melihat tangannya yang besar dengan ganas, langsung merekam jejak telapak tangan yang mendominasi dan ganas, dan menghantamkannya dengan keras ke lelaki tua berjubah darah itu. "Ayo,
Lelaki tua berjubah darah itu langsung tertawa, dan dia mengembuskan kabut putih di mulutnya. Itu jelas merupakan keterampilan yang kuat untuk mengatur napasnya. Napasnya berangsur-angsur stabil, dan energi di tubuhnya berkumpul dengan panik ke arah tinjunya. Hancurkan untukku. Menghadapi jejak telapak tangan emas yang dihancurkan oleh Tang Qingshan, lelaki tua berjubah darah itu berteriak. Tinjunya mengandung cahaya darah yang kuat dan menyilaukan dan langsung menghantam jejak telapak tangan itu. Boom! Ada suara mengerikan, yang meledak tepat waktu. Riak dengan energi yang kuat menyebar seperti riak di air. Pemandangan itu sangat mengejutkan dan mengejutkan. Seluruh separuh langit, karena tabrakan energi ini, secara langsung menghasilkan awan jamur besar, yang tampaknya meledak di angkasa. 6 orang muda dari garis keturunan yang sama semuanya suka membunuh. Setelah membunuh para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar suling, mata mereka yang tamak menatap suling. Pada saat ini, ada suara keras yang mengerikan di belakang mereka, yang membuat mereka tertegun dan gemetar. Energi yang mengerikan. Di antara ke-6 orang yang mengenakan jubah berdarah, bos itu mengerutkan kening. Tangannya merah karena darah, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat itu, dia terkejut oleh tabrakan antara Tang Qingshan dan orang dewasanya di kejauhan, kata Ning. Sepertinya tuanku telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Aku tidak menyangka bahwa wilayah dewa yang terbengkalai jelas-jelas hanya semut dan tikus tanah. Dia dapat mengandung dan membesarkan seorang prajurit yang kuat seperti Tang Qingshan. Jika Anda memberinya kesempatan untuk meninggalkan wilayah dewa yang terbengkalai, mungkin dia benar-benar dapat mencapai alam dewa yang virtual, atau bahkan alam dewa yang sebenarnya. Pasti ada kesempatan untuk memengaruhi alam yang lebih tinggi di masa depan. Beberapa orang lain dengan jubah berdarah juga terkejut dan heran. Tidak diragukan lagi bahwa mereka bukanlah yang pertama kali datang ke wilayah dewa yang terbengkalai. Dapat dikatakan bahwa mereka telah muncul di wilayah dewa yang terbengkalai beberapa dekade yang lalu. Namun, mereka telah berdiam diri, menyerap esensi darah seniman bela diri lainnya, dan tujuan mereka datang ke bidang luar angkasa dewa yang terbengkalai, tentu saja, bukan hanya untuk menyerap esensi darah seniman bela diri. Bagaimanapun, kekuatan para prajurit yang meninggalkan wilayah dewa masih terlalu lemah. Bahkan jika mereka menyerap esensi darah mereka, itu tidak akan banyak berpengaruh pada peningkatan kekuatan mereka sendiri. Alasan yang benar-benar mendorong mereka untuk datang ke wilayah terlantar milik dewa adalah karena mereka tahu bahwa hukum ruang tak terkalahkan berada di wilayah terlantar milik dewa. Untuk mendapatkan hukum ruang tak terkalahkan, mereka mati-matian, bahkan dengan mengorbankan hidup dan mati, untuk datang ke wilayah terlantar milik dewa. Mereka telah tertidur di tanah terlantar milik dewa terlalu lama. Karena selama bertahun-tahun, berita tentang hukum ruang tak terkalahkan terlalu sedikit, dan mereka tidak memiliki tempat untuk menemukan hukum ruang tak terkalahkan. Namun sekarang, hukum ruang tak terkalahkan akhirnya lahir, dan masih jatuh ke tangan semut pengganggu yang remeh. Tentu saja, mereka ingin bertarung. Bagaimanapun, mereka harus mendapatkan hukum ruang tak terkalahkan. Siapapun yang berani menghentikan mereka akan mati. Pada saat ini, ke-6 orang berjubah darah itu semua melihat orang dewasa mereka sendiri. Mereka menyaksikan situasi pertempuran lelaki tua berjubah darah itu, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka khawatir orang dewasa mereka sendiri akan dikalahkan oleh Tang Qingshan. Sialan, Tang Qingshan benar-benar kuat dan tidak bisa diremehkan. Sekarang, orang dewasa telah melepaskan semua kekuatan tempur mereka. Kita harus melakukan sesuatu untuk membantu orang dewasa. Bos itu mengenakan jubah berdarah dan sangat tidak sabar. Dia berkata dengan mendesak. Saat ini, dia mengerutkan kening. Dia baru saja membunuh banyak orang. Tangannya merah karena darah. Kami datang ke wilayah dewa yang ditinggalkan, datang ke Sekte Yanyun, dan datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk merebut metode ruang tak terkalahkan. Sekarang metode ruang tak terkalahkan ada di tangan Suling. Kita dapat langsung menghancurkan Suling dan membawa Suling hidup-hidup. Selama Suling masih di tangan kita tidak perlu khawatir tentang mendapatkan metode ruang tak terkalahkan. Putra kedua merendahkan suaranya, tatapannya sangat muram, dan berkata, sekarang, orang dewasa menggunakan kekuatan besar mereka untuk membantu kita menghentikan pembunuhan Kaisar Tang Qingshan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk langsung melenyapkan Suling dan membawanya pergi hidup-hidup. Apa yang dikatakan saudara kedua itu masuk akal. Lakukan saja,
Aku akan melakukannya dan langsung melenyapkan suling. Orang ketiga segera menyipitkan matanya. Matanya tenggelam ke kedalaman matanya. Beberapa warna dingin melintas di matanya. Dia menatap suling dengan marah, seolah-olah melihat seekor domba yang akan disembelih. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku menyarankanmu untuk patuh, sehingga kamu bisa makan lebih sedikit kepahitan. Kalau tidak, aku tidak hanya akan melenyapkanmu, tetapi juga membiarkanmu bertahan hidup, bukan mati. Kaisar Perang mengendalikan tubuh suling. Ketika mendengar apa yang dikatakan pria berjubah berdarah itu, dia langsung tersenyum beberapa kali, meremehkan dan berkata samar, hehe, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku bertahan hidup tanpa mati. Namun, kamu harus berpikir jernih sebelum melakukannya, jika tidak, kamu mungkin terbunuh dan mati dengan menyedihkan, haha. Konyol sekali, beraninya kau mengancamku, aku mungkin akan dibunuh. Apakah mungkin aku akan dibunuh olehmu? Pria berjubah darah itu memamerkan giginya, matanya penuh sarkasme, dan tertawa. Ya, Kaisar mengangguk, tampak sangat serius, dan berkata, ya, jika kau benar-benar berani melakukannya, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, wajah Zhan Huang menunjukkan beberapa senyuman yang sangat tenang. Matanya suram dan menatap dingin pada pria berjubah darah itu. Tampaknya Kaisar Perang tidak pernah takut pada pria berjubah darah sejak awal. Dia hanya menganggap pria berjubah darah itu sebagai musuh biasa. Bagaimanapun, pada awal perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, hanya ada beberapa prajurit yang bisa membuat Kaisar Perang takut. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan Kaisar Perang saat ini lemah, hanya sedikit jiwa yang tersisa, dan kekuatannya terus-menerus menghilang, kekuatan Kaisar Perang tidak dapat diremehkan. Konyol, konyol, kepala layu dan rumput berkilau berani bersaing dengan bintang, matahari, dan bulan. Sepertinya kau benar-benar tidak takut mati. Kalau begitu, aku akan mematahkan tangan dan kakimu, menjepit tulangmu, dan melenyapkanmu sepenuhnya, agar kau dapat memahami jurang pemisah antara kau dan aku. Pria berjubah darah itu adalah seniman bela diri ketiga di antara 6 orang berjubah darah. Saat ini, dia diprovokasi oleh Kaisar Perang, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang mengendalikan tubuh suling adalah divisi pola susunan dan Kaisar Perang terkuat selama Perang Iblis kuno. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata besar seperti ini. Mati, mata pria ketiga itu tiba-tiba tenggelam, matanya sedih dan galak, dan dia membuat tangan tirani langsung. Jejak telapak tangan yang kejam dan mendominasi mengenai Tian Linggai suling. Kaisar Perang mengendalikan tubuh suling. Persepsinya sangat kuat. Ketika dia menyadari bahwa keadaan pria berjubah darah di depannya telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dia tidak berani meremehkannya lagi. Bagaimanapun, seni bela diri dapat mencapai tingkat bumi tertinggi. Meskipun tidak cukup untuk mendaki gunung dan laut serta menghancurkan bintang dan bulan, mudah untuk memusnahkan beberapa orang biasa dan seni bela diri tingkat tertinggi. Pada saat ini, Kaisar Perang akhirnya mengerti mengapa orang-orang berjubah darah ini berani menjadi begitu sombong dan mendominasi. Bahkan ketika hanya ada 6 orang, mereka secara langsung muncul untuk menekan ratusan seniman bela diri tertinggi. Sekarang mereka masih harus merebut hukum ruang yang tak terkalahkan. Tampaknya perang antara dewa dan iblis kuno berdampak besar pada kehancuran alam dewa. Hukum langit dan bumi di medan ruang angkasa ini hampir hancur dan terbelah, yang secara langsung membuat seni bela diri di medan ruang angkasa ini jauh lebih rendah daripada yang ada di medan ruang angkasa lainnya. Orang-orang berjubah darah ini semuanya berasal dari keluarga darah yang sama, dan mereka jelas bukan seni bela diri teratas, tetapi kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Zhan Huang dalam suasana hati yang dingin. Dia menatap pria berjubah darah yang memukulnya. Dia tidak berani ceroboh. Dia melihat tangan kanannya gemetar dan ujung jarinya bergerak dengan lembut. Jejak gas misterius putih kental mengalir keluar dari ujung jarinya. Zhan Huang mengendalikan ujung jarinya untuk menggambar dengan lembut di ruang angkasa, dan garis-garis setipis pohon willow perlahan muncul di ruang ini. Hehe, apakah kamu pikir aku pecundang itu? Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku dengan pola susunan yang rentan ini? Itu angan-angan dan omong kosong. Lebih baik kamu mati dengan patuh. Orang ketiga tersenyum beberapa kali. Di telapak tangannya, ada kekuatan teror yang begitu kuat dan langsung mengenainya. Kaisar Perang tidak bersembunyi, atau dia tidak bermaksud bersembunyi sejak awal. Kekuatan jiwanya memudar dengan cepat sekarang,
dan dia telah lama tahu bahwa bahkan jika dia dapat pergi hidup-hidup hari ini, jiwanya akan tetap runtuh. Dengan kata lain, setelah perang ini, dia akan dimusnahkan dalam sungai waktu yang panjang. Karena cepat atau lambat akan dimusnahkan, lebih baik bagi kaisar perang untuk menghadapi semua ini dengan jujur, atau dengan berani. Bagi seorang prajurit yang kuat, terutama ahli pola susunan yang kuat seperti Zhan Huang, yang pernah melangkah ke puncak, mundur adalah hal yang sangat memalukan. Memikirkan masalah-masalah ini di dalam hatinya, senyum di wajah Zhan Huang lebih sejahtera. Ujung jarinya bergerak dengan lembut, dan garis-garis susunan yang kuat membentuk garis dan naik, mengembun di ruang, dan semakin banyak kekuatan yang kuat berkumpul di garis-garis susunan. Ini adalah kekuatan dari jalan garis-garis susunan, yang dapat menyebabkan energi alam yang kuat dan menghancurkan segalanya. Semakin banyak energi yang kuat berkumpul di pola susunan. Di bawah pengaruh energi yang kuat, ruang ini hampir tertindas dan berubah bentuk. Itu benar-benar terdistorsi, runtuh dan tenggelam. Adegan ini sangat menakutkan. Jika aku tidak melihat semua ini dengan mataku sendiri, aku khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa di dunia seni bela diri ini, seseorang dapat mengandalkan pola susunan untuk menekan ruang dan memaksakan distorsi. Melihat semua ini dengan matanya sendiri, Rao adalah 5 orang lainnya yang mengenakan jubah berdarah. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan napas. Yang ketiga benar-benar orang yang tangguh kali ini. Tampaknya Suling benar-benar tidak sesederhana itu. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak seniman bela diri yang kuat dan menciptakan begitu banyak keajaiban. Awalnya, aku pikir dia beruntung, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sebagai yang tertua dari 6 orang berjubah darah, dia memiliki kekuatan yang dahsyat dari Earth Supreme 7, dan orang dewasa mereka telah mencapai Earth Supreme 9 Peaks, yang hanya berjarak 1 langkah dari Heaven Supreme. Anda tahu, selama seorang pendekar dapat melangkah ke Heaven Supreme, itu setara dengan setengah melangkah ke Immortality, yang sangat mengerikan. Ya, kakak ketiga benar-benar menghadapi tunggul yang keras kali ini. Suling benar-benar kuat, tidak mudah untuk menghancurkannya sepenuhnya. Beberapa seniman bela diri lainnya juga mengangguk satu demi satu. Mereka menyaksikan pertempuran antara Suling dan yang ketiga. Sungguh luar biasa bagi Suling untuk menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat, terutama cara pola arainya yang luar biasa. Itu misterius. Bahkan jika pola arai Anda kuat, Anda hanya seorang pendekar di tingkat alam Zhenwu. Kekuatan Anda masih terbatas. Saya masih bisa menekan Anda. Ketiga orang tua itu meledak dan berteriak, dan cetakan telapak tangan jatuh berulang kali, berturut-turut jatuh pada pola arai yang dipadatkan oleh Kaisar Perang. Boom, boom, ledakan mengerikan itu terus berdering. Di bawah saksi mata semua orang, semua telapak tangan yang dihantam oleh orang ketiga jatuh pada pola susunan yang dipadatkan oleh Kaisar Perang. Dua energi mengerikan itu meledak bersama dan menghasilkan gelombang energi yang kuat, yang menyebar ke sekeliling. Kabut darah yang tersebar di ruang setengah dinding dikejutkan oleh gelombang itu, dan energi itu membentuk-bentuk riak, membuat awan-awan di dataran tinggi menyebar ke segala arah. Sialan, hancurkan, orang ketiga sangat marah. Dia mengenakan jubah berdarah. Di bawah serangan angin kencang, dia berdesir gila-gilaan. Seperti binatang buas, dia menjepit tangan kanannya menjadi segel tinju dan menghantamkannya ke pola susunan yang berkumpul di sekitar tubuh Kaisar. Orang ketiga tidak dapat mempercayainya. Bagaimana dia bisa melawannya dengan pola susunan yang lembut dan tidak berdaya itu? Anda tahu, dia adalah yang tertinggi yang sebenarnya. Meskipun dia belum mencapai yang tertinggi tingkat tinggi, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Sekarang, bahkan garis-garis susunan di permukaan tubuh Suling tidak dapat dihancurkan, yang membuatnya merasakan frustrasi yang hebat di dalam hatinya. Hari ini, aku harus menghancurkan susunanmu. Orang ketiga berteriak dengan marah. Seluruh orang itu menjadi semakin marah. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Suling dan berteriak dengan marah, "Kamu mati untukku. Mati untukku. Ayo." Namun, pada saat ini, Kaisar Perang mengeluarkan tawa dingin yang menghina dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pasti ada orang yang mati. Tetapi itu bukan aku." Formasi pembunuh iblis bintang 9. Bunuh. Ketika segel tinju ketiga mengenai, ki gelap yang kuat memicu energi yang mengerikan dan secara kritis mengenai pola formasi di depan Suling. Namun saat berikutnya, seluruh orang ketiga langsung tersedot ke dalam formasi dan terperangkap dalam formasi ini.
Sebelumnya, banyak seniman bela diri yang terperangkap dalam formasi ini. Hah, orang ketiga tersedot ke dalam formasi, dan seluruh orang terperangkap di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan menatap semua yang ada di depannya. Pola formasi misterius bersinar dengan kecemerlangan kemasan. Pola formasi cahaya tertutup rapat di dalamnya. Dia menatap pola formasi yang padat dan berkata dengan heran, apa keajaiban formasi ini? Mengapa seniman bela diri tingkat tertinggi itu mati di dalamnya satu demi satu? Ada banyak keraguan di hatinya. Orang ketiga secara tidak sadar mencabut sehelai rambut dari atas kepalanya, dan kemudian dia membuangnya di garis-garis cahaya itu. Dengarkan saja suara, zila, seperti rambut yang jatuh di bilah tajam, meniup rambut dan mematahkan rambut, yang sangat mengerikan. Pola susunan cahaya ini sangat tajam. Ketiga lelaki tua itu mengerutkan kening dan memancarkan beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya. Dia terkejut dan berkata, bukankah kekuatan fisikku saat ini cukup untuk menahan pola cahaya ini? Sebagai seniman bela diri tingkat tertinggi, yang ketiga tahu bahwa kekuatan fisiknya telah ditempa berkali-kali, dan telah lama mencapai puncaknya. Seniman bela diri biasa bahkan tidak dapat melukainya saat menggunakan senjata harta karun, apalagi mengandalkan pola susunan ini. Hanya, karena dia cukup percaya diri dengan kekuatan fisiknya sendiri, lelaki ketiga segera mengumpulkan keberaniannya, menarik napas dalam-dalam, menatap garis-garis susunan cahaya di depannya, dan kemudian memadatkan banyak ki misterius di telapak tangannya, dan langsung mengenai garis-garis susunan cahaya dengan cetakan telapak tangan. Boom! Suara keras meledak tepat waktu. Cetakan telapak tangan lelaki ketiga itu mengenai pola susunan cahaya secara kritis. Pola susunan cahaya yang padat itu runtuh dalam sekejap, yang membuat lelaki ketiga senang. Namun pada saat berikutnya, pola susunan padat itu sembuh lagi dan terbelah parah di telapak tangan orang ketiga. Meskipun telapak tangan orang ketiga itu memadatkan banyak ki misterius, pada analisis terakhir, telapak tangannya hanyalah daging dan darah, dan tetap tidak dapat menahan pemotongan pola susunan padat itu. Ah! Teriakan melengking datang dari ketiga orang tua itu. Pada saat ini, 5 orang berjubah darah lainnya yang berada di luar formasi pembantaian iblis bintang 9 terkejut ketika mendengar teriakan 3 orang tua itu. Sialan, suling, bajingan kecil sialan itu, menjebak saudara ketiga dalam formasi. Sekarang, kita harus menghancurkan formasi dan menyelamatkan saudara ketiga. Sebagai yang tertua dari 6 orang berjubah berdarah, dia mengerutkan kening, tampak sangat serius, matanya tajam, menatap suling dan berteriak dengan marah, bajingan kecil, aku sarankan kamu untuk segera mengangkat formasi dan membiarkan saudara ketigaku keluar, jika tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kaisar perang selalu memasang beberapa seringai jijik di wajahnya. Apakah pria berjubah berdarah ini mengancamnya? Itu konyol. Sejak awal perang Dewa Iblis kuno, hal yang paling menyebalkan bagi kaisar perang adalah orang lain mengancamnya, diikuti oleh orang lain yang menentangnya. Sekarang, orang-orang berjubah berdarah ini mengancamnya untuk memaksanya melepaskan anak ketiganya. Apakah kaisar perang akan takut dengan ancaman? Zhan Huang membuat seringai di sudut mulutnya. Telapak tangan kanannya tiba-tiba mengepal dan berkata dengan acuh tak acuh, formasi pembunuh iblis bintang 9, bunuh. Zhan Huang kini mengendalikan susunan pembunuh iblis bintang 9 dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat. Oleh karena itu, ketika susunan pembunuh iblis bintang 9 ditarik oleh kekuatan jiwa Zhan Huang, susunan itu mulai menyusut terus-menerus. Garis-garis susunan cahaya yang padat itu sangat tajam dan memotong dengan kuat ke arah yang ketiga. Harus dikatakan bahwa garis-garis susunan cahaya itu benar-benar terlalu tajam. Ketika ruang tersapu oleh garis-garis susunan cahaya itu akan meninggalkan retakan ruang untuk waktu yang singkat. Anda dapat melihat samar-samar hal-hal di luar angkasa, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Orang ketiga terperangkap dalam susunan pembunuh iblis bintang 9. Telapak tangan kanannya terpotong dan membusuk. Luka datar itu masih mengeluarkan darah. Tulang-tulang putih sen terekspos dan menempel pada daging merah tua. Tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperhitungkan rasa sakitnya, karena garis-garis susunan cahaya yang padat itu menyusut dan akan melahapnya. Dia tahu bahwa begitu pola-pola cahaya itu datang ke tubuhnya dan menyentuh tubuhnya, pola-pola cahaya itu akan memotong tubuhnya dengan bersih dan bahkan mencabik-cabiknya. Sialan, sialan, suling, bajingan kecil sialan ini, dia baru saja menyentuh garis bawahku. Aku bersumpah, aku akan hancur olehnya.
Melihat pola susunan cahaya yang terus-menerus mendekat, ketiga lelaki tua itu meraung dengan getir. Dia sangat membenci suling. Matanya penuh dengan warna merah darah. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang, apakah hanya ada cara terakhir ini yang tersisa?" Sebagai seniman bela diri berbakat dari keluarga darah yang sama, yang ketiga telah mengembangkan metode rahasia yang jahat. Meskipun metode rahasia ini jahat, itu sangat kuat. Tetapi begitu metode rahasia ini digunakan, itu akan menyebabkan kerugian tertentu bagi dirinya sendiri. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir lebih banyak. Sialan, melakukan hal itu akan merusak fondasiku. Saya tidak tahu berapa banyak darah saripati orang seni bela diri yang akan diserap untuk menebusnya. Ketiga lelaki tua itu tampak muram dan berteriak dengan marah. Saat berikutnya, lelaki ketiga langsung menggigit jarinya dan mengikutinya. Ia mulai mengingatkannya pada suatu susunan yang indah, dan kemudian ia melihat dengan jelas bahwa aliran darah merah dan beberapa darah menghitam perlahan mengalir keluar dari luka jarinya. Darah menghitam itu melilit tubuh ketiga lelaki tua itu, dan kemudian hanya terdengar suara raungan. Darah menghitam itu tampaknya dinyalakan dan dibakar secara langsung, memancarkan api hitam pekat, yang sangat mempesona, seperti ular hitam pekat, melilit tubuhnya. Pengorbanan darah. Ketiga lelaki tua itu mengeluarkan suara rendah. Ia tampak sangat serius dan tidak berani untuk bersantai. Pada saat itu, ada darah hitam di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, darah esensi yang mengalir dari tubuh para seniman bela diri yang telah dibunuh oleh mereka sama spiritualnya dengan pemulihan, dan mulai meledak ke dalam tubuh anak ketiga. Di luar susunan pembunuh iblis bintang 9, 5 prajurit lainnya menyaksikan darah di udara dan bergegas menuju susunan pembunuh iblis bintang 9. Mereka semua mengubah raut wajah mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Ketiga, gunakan metode pengorbanan darah." Sepertinya dia benar-benar dipaksa sampai batasnya. Kelima orang itu tahu bahwa, dalam situasi ini, jika ketiga orang tua itu tidak menggunakan metode pengorbanan darah dan secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan membakar esensi darah, ketiga orang tua itu mungkin benar-benar akan mati di sini. Zhan Huang mengerutkan kening. Dia tampak ketakutan. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan pria berjubah darah yang terperangkap dalam susunan pembunuh iblis bintang 9 telah melonjak secara signifikan. Hehe, apakah menurutmu hanya klan darah yang ahli dalam metode pengorbanan darah? Master pola susunan juga dapat mengorbankan darah. Menggunakan darah sebagai pena dan tinta dan memadatkan susunan dapat membunuh semua makhluk. Kaisar Perang berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu ingin membunuhku hari ini, aku akan membiarkanmu dikubur bersamaku." Sebagai ahli pola susunan puncak tingkat 9, cara pola susunan Zhan Huang telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena dia hanya sisa, saya khawatir dia akan lebih kuat dan dapat menghancurkan semua seniman bela diri yang hadir. Tetapi sekarang, kekuatan jiwanya berlalu dengan gila-gilaan. Dia adalah jiwa sisa, hanya ada sedikit waktu tersisa untuk mematuhinya. Dia mengendalikan tubuh suling, melihat susunan pembunuh iblis bintang 9 di depannya, dan jelas menjebak pria berjubah darah itu, tetapi pria berjubah darah itu mati-matian ingin menggunakan metode pengorbanan darah untuk menerobos susunan pembunuh iblis bintang 9. Susunan pembunuh iblis bintang 9 yang kuat benar-benar akan hancur. Kaisar Perang tahu bahwa jika orang-orang berjubah darah benar-benar menggunakan metode pengorbanan darah dan meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali, susunan pembantaian iblis bintang 9 tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, susunan pembunuh iblis bintang 9 tidak berada pada puncaknya. Sekarang Kaisar Perang semakin lemah, dan sulit untuk mendukung susunan pembunuh iblis bintang 9 yang lengkap. Hanya susunan sederhana tidak dapat menjebakku. Mata lelaki ketiga itu suram dan wajahnya ganas. Telapak tangan kanannya telah terluka dan berdarah di bawah pengaruh pola susunan cahaya. Namun saat ini, ia menggunakan metode pengorbanan darah untuk menyerap esensi darah dari banyak seniman bela diri yang baru saja terbunuh. Esensi darah yang kuat dan mendominasi segera mengalir ke tubuhnya. Energi yang terkandung dalam esensi darah dari ratusan seniman bela diri tertinggi dapat dibayangkan. Setelah meledak ke dalam tubuh ketiga lelaki tua itu segera merasakan bahwa seluruh otot orang itu membengkak dan penuh dengan kekuatan yang kuat. Ia mencubit cetakan tinju dengan tangan kanannya, mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Hancurkan untukku." Pada saat berikutnya, ketiga lelaki tua itu menghancurkan tinju yang berat,
dengan bekas tinju yang kuat, dan menghantam susunan pertempuran yang dikumpulkan oleh Kaisar Perang. Dengarkan saja ledakan keras, susunan pertempuran yang dikumpulkan oleh Kaisar Perang bergetar liar, retakan muncul samar-samar, dan hampir runtuh. Kaisar Perang itu gemetar dan menyemburkan darah di mulutnya. Bagian depan susunan pertempuran itu ditinju oleh pria berjubah berdarah itu. Kekuatan pria berjubah berdarah itu bagaikan pelangi. Dia hampir mengalahkan susunan pertempuran dan hampir menjatuhkan Kaisar Perang. Hehe, aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Kaisar Perang itu tidak bisa menahan tawa, dan beberapa warna dingin melintas di matanya. Dia menatap pria berjubah berdarah yang masih berjuang mati-matian dalam susunan pembunuh iblis bintang 9 seperti binatang yang terperangkap, dan berkata dengan dingin. Kemudian dia melihat jari telunjuk tangan kanan Zhan Huang di pintu masuk. Tentu saja, jari di sini adalah jari suling, tetapi Zhan Huang mengendalikan tubuh suling. Setelah Kaisar Perang memasukkan jarinya ke dalam mulut, dia menggigitnya dengan giginya, dan sedikit darah merah menggumpal keluar dari lukanya. Ketika Kaisar Perang menggigit jarinya, energi emas menyembur keluar dari luka Kaisar Perang dalam sekejap. Kaisar Zhan, apa yang kamu lakukan? Kucing hitam itu berbaring di udara suling, dan Kaisar Perang mengendalikan tubuh suling. Oleh karena itu, ketika Kaisar Perang menggigit jarinya, kucing hitam itu segera merasakan sedikit rasa sakit. Ia mengerutkan kening, bingung dengan tindakan Zhan Huang yang menggigit jarinya, dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mau? Kucing hitam itu berhenti berbicara. Itu adalah Kaisar Iblis sejati selama Perang Dewa Iblis kuno. Oleh karena itu, sangat jelas tentang cara para ahli pola susunan itu. Sejauh menyangkut ahli pola susunan, ki gelap yang lemah biasanya digunakan saat membuat sketsa pola susunan. Ya, secara umum, ahli pola susunan tidak mengolah seni bela diri, tetapi mereka juga memiliki ki misterius yang lemah di dalam tubuh mereka, yang digunakan untuk menguraikan pola susunan. Ahli pola susunan menggunakan Xuan Qi sebagai tinta, ruang sebagai kertas, dan jari sebagai pena untuk menguraikan pola susunan yang kuat untuk menarik energi alami langit dan bumi. Namun, selain menggunakan Xuan Qi untuk menguraikan pola susunan, beberapa ahli pola susunan yang kuat juga akan dipaksa untuk menggunakan semua cara mereka ketika mereka dipaksa hingga ekstrim dan jatuh ke dalam dilema hidup dan mati. Misalnya, terlepas dari hidup dan mati, mereka menggunakan esensi darah mereka sendiri sebagai tinta untuk menguraikan pola susunan yang lebih kuat. Menggunakan esensi darah untuk menguraikan pola susunan akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada ahli pola susunan. Sebagai upaya terakhir, ahli pola susunan tidak akan pernah menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menguraikan pola susunan. Tetapi sekarang, Kaisar Perang menggigit jarinya dan darah mengalir keluar dari luka jari. Tindakan ini jelas berarti bahwa Kaisar Perang harus menggunakan cara yang terkuat. Kaisar Iblis, apakah ada cara yang lebih baik untuk menghancurkan permainan selain melakukannya sekarang? Zhan Huang sedikit mengernyit, dan jari telunjuk kanannya masih mengeluarkan darah. Saat ini, matanya dingin dan menatap ke arah susunan pembunuh iblis bintang 9 di depannya. Orang-orang berjubah berwarna darah yang terperangkap di dalamnya dengan panik membakar esensi darah yang diserap. Esensi darah terbakar dan mengeluarkan energi yang kuat, yang membuat setiap kepalan tangan orang-orang berjubah berwarna darah menjadi sangat kuat, menghancurkan susunan pembunuh iblis bintang 9 dan hampir memecahkan susunan pembunuh iblis bintang 9. Mulut Zhan Huang masih mengeluarkan darah, tetapi jari-jarinya penuh dengan darah saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar Iblis, selanjutnya, suling bergantung padamu. Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar Perang langsung membuat sketsa tangan kanannya di udara. Jari telunjuk kanannya tergigit, dan darah yang mengalir dari luka itu terkumpul di udara. Kaisar Perang mengambil darah yang mengalir dari jari telunjuknya sebagai tinta dan mulai menguraikan susunan di ruang ini. Sila, ujung jari Zhan Huang menari dengan sangat cepat dan fleksibel. Garis-garis merah darah menggantikan garis-garis emas sebelumnya. Sebelumnya, Kaisar Perang hanya menggunakan Xuan Qi sebagai tinta untuk menguraikan pola susunan, tetapi sekarang dia menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai tinta. Perubahan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Bagaimanapun, Kaisar Perang perlu mengonsumsi sebagian esensi darahnya setiap kali dia menguraikan pola susunan. Harganya terlalu menyakitkan. 5 seniman bela diri lainnya tidak terjebak dalam susunan pembantaian iblis bintang 9.
Mereka mengerutkan kening dan tahu bahwa ketiga orang tua itu jelas-jelas telah menghadapi krisis hidup dan mati dengan menggunakan metode pengorbanan darah tadi. Sebelumnya, ketiga orang tua itu menjerit melengking, dan telapak tangan kanannya terputus, meneteskan darah. Baru saja, orang ketiga hampir terbunuh dalam susunan pembunuh iblis bintang 9. Dia harus menggunakan metode pengorbanan darah untuk secara paksa menghancurkan susunan pembunuh iblis bintang 9. Sepertinya yang ketiga benar-benar didorong hingga batasnya. Bos itu mengerutkan kening. Dia adalah seniman bela diri tingkat tinggi dan tertinggi. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ketiga menggunakan semua caranya untuk menghancurkan susunan pembunuh iblis bintang 9. Dia tampak sangat serius dan berkata dengan suara tenang, "Su Ling ini tidak bisa diremehkan. Kakak ketiga, bukankah kamu benar-benar akan terbunuh?" Pria lain dengan jubah berdarah gemetar dan berkata dengan heran. Saat ini, dia merasa sedikit bingung. Sekarang bahkan kakak tertuanya mengakui kekuatan Su Ling. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang apakah anak ketiga akan terbunuh. Tidak mungkin. Bos itu langsung tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata samar, anak ketiga juga seorang seniman bela diri tingkat tertinggi. Sekarang dia menggunakan metode pengorbanan darah, dan kekuatannya bahkan tidak lebih lemah dariku. Jika tidak ada kecelakaan, kita bisa melihat tubuh Su Ling nanti. Yah, kakak tertua benar. Dalam analisis terakhir, bahkan jika Su Ling kuat dan memiliki pola susunan yang kuat, dibandingkan dengan metode pengorbanan darah yang digunakan oleh anak ketiga, kekuatan Su Ling tidak ada artinya. Pria lain dengan jubah berdarah juga tersenyum beberapa kali dan berkomentar. Setelah mendengar analisis kakak tertuanya, pria berjubah berdarah yang khawatir anak ketiga akan terbunuh tiba-tiba menghela napas lega. Tapi, pada saat ini, hanya terdengar suara dentuman keras, tubuh yang terbelah, terlontar dari susunan pembunuh iblis bintang 9. Tubuh itu, dalam kondisi yang menyedihkan, berlumuran darah dan muncul di hadapan beberapa orang berjubah darah. Pada saat ini, kelima orang berjubah darah itu tercengang dan menatap tubuh yang menyedihkan itu. Mereka terkejut dan bertanya dengan takut dan marah, sialan. Apa yang terjadi tadi? Mengapa? Mengapa? Orang ketiga adalah dewa tertinggi di bumi. Bagaimana dia bisa terbunuh seperti ini makhluk tertinggi di bumi terbunuh? Pemandangan itu mengejutkan dan mengejutkan. Darah merah memercik di antara langit dan bumi, dan tubuh pria berjubah berdarah itu hancur di udara, sangat menyedihkan. Dipengaruhi oleh susunan pembunuh iblis bintang 9, tubuh pria berjubah berdarah itu hampir terkoyak. Kelima orang berjubah berdarah itu melihat tubuh anak ketiga mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan merasa luar biasa. Ya Tuhan, meskipun yang ketiga sombong, dalam analisis terakhir, dia adalah seorang penguasa daratan dan memiliki kekuatan tirani. Sebagai medan perang utama selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, hukum langit dan bumi telah lama dilanggar dan dikalahkan. Oleh karena itu, hukum langit dan bumi dari pengabaian Tuhan tidak lengkap. Dalam hal ini, seni bela diri yang lahir di domain dewa yang ditinggalkan hampir akan mencapai periode kemacetan dan tidak dapat ditembus. Dan periode kemacetan yang tidak dapat ditembus ini adalah keadaan tertinggi. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade sejak mereka datang ke wilayah terlantar dewa, orang-orang berjubah darah itu telah lama menyadari bahwa hanya sedikit seniman bela diri, termasuk mereka yang setingkat dengan leluhur lama, yang dapat mencapai tingkat supremasi bumi. Paling-paling, sangat bagus untuk mencapai supremasi manusia. Tetapi hampir semua orang yang dapat mencapai seni bela diri tertinggi di bumi di wilayah terlantar dewa jatuh ke mata orang-orang berjubah darah itu. Terlebih lagi, mereka semakin terkejut di dalam hati mereka, karena tepat pada saat itu, yang ketiga, sebagai orang kuat tingkat tertinggi, dibunuh oleh seseorang, dan itu masih di depan umum dan di bawah tatapan mereka berlima, yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, kelima orang berjubah darah menahan napas dan tampak sangat bermartabat. Mereka menatap Su Ling yang tidak jauh dan berteriak, "Kamu tidak mungkin Su Ling. Katakan siapa kamu?" Sebagai yang tertua dari 5 orang berjubah darah, dia mengerutkan kening dan tampak sedih. Yang ketiga terbunuh di depannya, dan kematiannya sangat menyedihkan. Jika tidak memberikan penjelasan, bagaimana dia bisa meyakinkan publik di masa mendatang? Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Sialan, siapa kamu? Laporkan namamu dengan cepat." Tidak diragukan lagi bahwa sebagai bos dari 5 jubah berdarah,
dia memiliki kekuatan tertinggi tingkat tinggi. Meskipun persepsinya tidak sebaik para ahli pola arai yang kuat itu juga sangat mengerikan. Oleh karena itu, ketika dia memperhatikan perubahan napas Su Ling, dia mulai menyadari bahwa Su Ling yang dapat menguraikan arai yang kuat di depannya mungkin bukan Su Ling yang mereka lihat sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia segera menarik napas, matanya lebih suram, dan berkata dengan dingin, "Sialan. Apakah kamu berani melakukannya?" Haha, mendengar ucapan itu, Kaisar Perang itu tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan lemah, "Aku khawatir kau tidak pantas mengetahui namaku hanya dengan menunggu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhan Huang sedikit menyipitkan matanya. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia menatap pria berjubah darah itu dengan dingin dan berkata, "Kalian berlima pergi bersama atau sendiri-sendiri?" Hah, orang tertua dari 5 orang berjubah darah itu langsung mengerutkan kening dan menatap Su Ling dengan marah. Melihat Su Ling mengambil inisiatif untuk memprovokasi, ia semakin yakin bahwa Su Ling di depannya ini bukanlah Su Ling yang dulu. "Kakak, ayolah, kakak ketiga terbunuh. Kita harus membantu ketiganya membalas dendam." Seorang pria berjubah darah berdiri tepat waktu. Ia juga merupakan kekuatan tertinggi daratan. Meskipun ia baru saja melangkah ke level tertinggi daratan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saat ini, hatinya penuh dengan kebencian terhadap Su Ling. "Ya, kakak, jangan ragu. Tuanku sedang berjuang untuk membunuh Kaisar Tang Qingshan. Dia mungkin tidak dapat mengalahkan Kaisar Tang Qingshan. Sebaiknya kita membuat keputusan cepat, segera selesaikan pertempuran di sini dan bawa Su Ling pergi." Pria berjubah darah lainnya, dengan tatapan yang sangat serius, berkata dengan suara yang dalam, "Pokoknya, kita hanya punya satu tujuan untuk datang ke wilayah dewa yang terbengkalai kali ini, untuk merebut hukum ruang yang tak terkalahkan. Adapun hal-hal lain, itu adalah hal sekunder." Mendengarkan komentar beberapa orang lain yang berjubah darah, bos itu merasa sedih dan tidak dapat menahan diri untuk terdiam lama. Dia menyipitkan matanya dan menatap Su Ling. Melihat wajah acuh tak acuh yang terakhir, dia takut akan penipuan. Bagaimanapun, Su Ling adalah orang cabul yang dapat membunuh yang kuat di tingkat tertinggi. "Kakak, apakah kamu masih ragu?" Pria berjubah darah itu berteriak dan ingin membunuh Su Ling untuk membalaskan dendam saudara ketiganya. Tepat, ketika bos itu ragu-ragu, di dataran tinggi Yan Yunzong, dia hanya mendengar suara keras. Pertarungan antara lelaki tua berjubah darah dan Tang Qingshan telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada saat ini, Tang Qingshan berdarah di sekujur tubuhnya. Sebagai seorang kaisar pembunuh yang terkenal di wilayah terlantar milik dewa, kekuatan Tang Qingshan diakui sebagai salah satu yang terkuat. Tang Qingshan menyapu bersih wilayah terlantar milik dewa yang begitu luas. Dapat dikatakan bahwa dunia persilatan yang menguasai wilayah terlantar milik dewa selama 100 tahun. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu menandinginya. Meskipun dikatakan bahwa seiring berjalannya waktu, Tang Qingshan semakin tua dan lemah, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berani meremehkan Tang Qingshan. Ya, sebelum pria berjubah darah itu muncul, penguasa kabut yang tersembunyi, penguasa pedang ganda, dan beberapa leluhur lainnya berani muncul di atas sekte Yanyun. Mereka juga berani meremehkan atau bahkan mengejek Tang Qingshan, yang membunuh kaisar. Ini karena para seniman bela diri itu percaya bahwa Tang Qingshan sudah tua dan kekuatannya pasti akan menurun beberapa kali. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa dibandingkan dengan lebih dari 100 tahun yang lalu, kekuatan Tang Qingshan tidak hanya tidak menurun, tetapi menjadi lebih canggih. Penyempurnaan kekuatan semacam ini lebih tentang pemahaman Tang Qingshan lebih lanjut tentang keterampilannya sendiri. Pada saat yang sama, kendalinya atas Xuan Qi-nya sendiri telah mencapai puncaknya. Kalau tidak, hampir mustahil bagi seorang pejuang seperti Tang Qingshan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi karena dia masih tinggal di wilayah dewa yang terbengkalai. Tetapi Tang Qingshan melakukannya, yang secara objektif menunjukkan betapa kuatnya seni bela diri Tang Qingshan. Tetapi meskipun demikian, Tang Qingshan gagal mengambil keuntungan mutlak dalam pertempuran antara Tang Qingshan dan lelaki tua berjubah berwarna darah itu. Saat ini, tubuhnya retak sebagian, terutama lengan kanannya, yang sudah kering, atau bahkan hampir retak. Setelah perang dengan lelaki tua berjubah berwarna darah, lengan kanannya benar-benar retak dan ambruk, banyak retakan telah muncul. Melalui retakan yang rapat itu, Anda bahkan dapat melihat tulang-tulang putih di lengan Tang Qingshan, yang sangat menakutkan. Selain itu,
Napas Tang Qingshan menjadi semakin berat. Dia benar-benar terlalu tua. Setelah pertempuran yang panjang, tubuhnya telah kelebihan beban untuk waktu yang lama, dan dia terus menggunakan kekuatan yang kuat, yang memperburuk kehilangan tubuhnya. Di dalam Sekte Yanyun, banyak murid Sekte Yanyun semuanya menahan napas saat ini. Hanya ketika Tang Qingshan menjaga Sekte Yanyun, mereka selamat. Kalau tidak, para murid Sekte Yanyun itu pasti akan mati mengenaskan di tangan jubah berdarah itu. Pada saat ini, banyak murid Sekte Yanyun memusatkan perhatian mereka pada tubuh Tang Qingshan. Mereka terkejut melihat Tang Qingshan berdarah di sekujur tubuh. Karena mereka belum pernah melihat leluhur mereka dipaksa ke keadaan yang membahayakan seperti itu dalam pertempuran. Sialan, leluhurku, apakah kalian benar-benar akan kalah? Jika leluhur kita dikalahkan, apakah orang-orang berjubah berdarah itu benar-benar ingin membersihkan seluruh wilayah dewa yang terbengkalai? Pada saat itu, kita semua akan mati. Banyak seniman bela diri yang sangat menyadari situasi ini. Begitu orang-orang berjubah berdarah itu mengalahkan Tang Qingshan, mereka akan memenuhi komitmen mereka sebelumnya dan membunuh di wilayah dewa yang terbengkalai. Akankah mereka bertahan hidup saat itu? Ketika gunung salju runtuh, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah. Jika mereka benar-benar menunggu sampai orang-orang berjubah darah membersihkan wilayah dewa yang terlantar, mereka juga memiliki tanggung jawab tertentu. Para prajurit yang kuat telah berdiri untuk menjaga wilayah ini, tetapi mereka hanya menonton dengan dingin. Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan mengatakan sepatah kata pun. Haruskah kita membantu leluhur kita? Seni bela diri itu luar biasa. Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini. Banyak seniman bela diri menunjukkan ekspresi kosong dan terkejut. Mereka membantu Tang Qingshan. Apakah ada perbedaan antara membiarkan mereka mati? Terlebih lagi, Tang Qingshan belum dikalahkan. Dibandingkan dengan tubuh Tang Qingshan yang haus darah, tubuh lelaki tua berjubah darah itu juga telah retak dan terus-menerus menumpahkan darah. Situasinya jelas tidak jauh lebih baik. Hasil dari pertempuran hidup dan mati ini tidak diketahui. Seniman bela diri biasa, saat ini, ikut campur sesuka hati tidak diragukan lagi adalah kematian. Selain itu mungkin kontraproduktif. Itu mungkin tidak hanya tidak membantu Tang Qingshan, tetapi juga menyeret Tang Qingshan ke bawah. Hentikan. Ketika banyak seniman bela diri terkejut apakah mereka ingin bertarung, lelaki tua berjubah darah itu melambaikan tangannya yang besar di udara. Mulutnya terus memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia mencubit bekas tinju yang tak terhitung jumlahnya di tangan kanannya dan menghantamkannya ke Tang Qingshan. Tang Qingshan tampak muram dan ganas, dan menunjukkan telapak tangan pembunuh dewanya untuk menahan bekas tinju yang kuat dari lelaki tua berjubah darah itu. Boom, boom, serangkaian ledakan terdengar. Jejak telapak tangan Tang Qingshan dan jejak tinju lelaki tua berjubah darah itu bertabrakan secara langsung. Energi yang mengerikan, berpusat pada titik tabrakan, menyebar liar di sekitar. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Langit hampir retak, dan bahkan angkasa bergetar ruang itu retak, dan garis-garis retakan ruang itu dapat terlihat samar-samar. Retakan itu sangat menakutkan. Setelah tabrakan hebat antara kaisar yang membunuh Tang Qingshan dan lelaki tua berjubah darah itu, mereka menghasilkan energi yang sangat besar dan mengguncang mereka hingga terpisah. Awan jamur besar muncul di langit pada waktu dayton, menghancurkan seluruh langit. Sungguh kuat, lelaki tua berjubah darah itu memuntahkan darah dari mulutnya. Di bawah pengaruh energi ini, dia mundur ratusan meter ke belakang dan membuka jarak dengan Tang Qingshan. Pada saat yang sama, sebuah jejak tangan berdarah yang mengerikan muncul di dadanya, yang tertinggal setelah serangan telapak tangan Misen. Pada saat yang sama, Tang Qingshan juga mundur ratusan meter. Dibandingkan dengan lelaki tua berjubah darah itu, Tang Qingshan berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Namun, lengan kanan Tang Qingshan juga retak lagi, terus-menerus mengeluarkan darah, dan tulang-tulang putih mori yang menempel pada daging dan darah terlihat, yang membuat orang-orang bergidik. 5 orang lainnya yang berjubah darah telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tahu bahwa orang dewasa mereka kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Tang Qingshan. Sialan, meskipun kekuatan Tang Qingshan telah melemah, kekuatannya masih sangat kuat. Orang dewasa kemungkinan besar akan kalah. Yang tertua dari 5 pria berjubah darah mengerutkan kening, tampak sangat serius, tampak muram, dan menatap pertempuran antara Tang Qingshan dan lelaki tua berjubah darah itu.
Tidak diragukan lagi bahwa lelaki tua berjubah darah itu telah menunjukkan kekalahannya saat ini, yang dapat disadari oleh kelima orang itu. Kita harus membuat keputusan cepat. Tangkap suling terlebih dahulu, dan kemudian kita bergegas untuk mendukung orang dewasa itu. Itu benar. Pertama, tangkap suling, dan kemudian bantu orang dewasa membunuh Tang Qingshan. Pada saat itu, mudah untuk menyapu seluruh wilayah dewa yang terlantar. Pada saat ini, 5 orang berjubah darah mencapai konsensus. Mata mereka suram dan kejam. Mereka menatap suling dengan ganas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bajingan kecil sialan, tampaknya kamu benar-benar tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untukmu. Bahkan jika pola susunanmu kuat, kamu tidak dapat menahan serangan kami berlima bersama-sama." Zhan Huang sedikit mengernyit. Kekuatan jiwanya semakin melemah. Ujung jari telunjuk kanannya masih berdarah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengakhiri pertempuran, suling mungkin benar-benar mati. Terlebih lagi, ketika saat itu benar-benar tiba, bukan hanya suling yang akan terbunuh, tetapi juga Tang Qingshan dan seluruh wilayah dewa yang ditinggalkan akan dihancurkan. Setelah memikirkan hal ini di dalam hatinya, Kaisar Perang tidak dapat menahan napas, menatap dingin kelima orang berjubah berdarah, dan berteriak dengan marah, "Sebelum pemusnahan jiwa Kaisar yang tersisa ini, Kaisar akan membunuh kalian berlima terlebih dahulu." Ketika kata-kata itu jatuh, mata Kaisar tiba-tiba tenggelam dan langsung menindas tangannya. Darah di ujung jarinya mengalir keluar terus-menerus. Dengan darah yang terus merembes keluar, gerakan ujung jarinya menjadi semakin cepat, dan mulai menguraikan dengan panik di ruang ini seperti awan dan air yang mengalir. Sila, pola susunan mengandung energi yang sangat kuat. Karena cara terkuat dari master pola susunan adalah menggunakan pola susunan untuk menghubungkan energi langit dan bumi, dan kemudian menggunakan kekuatan energi langit dan bumi untuk membunuh musuh yang kuat. Selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, ketika Zhan Huang adalah master pola susunan puncak tingkat 9, pola susunannya mencapai keadaan misterius. Satu pikiran dapat membunuh banyak orang kuat. Ini karena dia dapat menggunakan pola susunan untuk menguraikan energi yang sangat kuat dan mengerikan. Bahkan jika orang-orang kuat itu mengolah seni bela diri untuk mencapai alam pencapaian yang kuat, dibandingkan dengan energi langit dan bumi yang mengerikan, kekuatan yang dibawa oleh alam pencapaian itu jelas tidak signifikan. Haha, gambarlah susunan dengan darah. Aku ingin melihat seberapa kuat pola susunan yang kau gambar dengan darah itu. Susunan yang kau sebut kuat itu akan menjadi lemah jika dibandingkan dengan 5 penguasa bumi tertinggi kita yang kuat. Bos itu langsung tertawa dengan arogan. Tawa itu penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dia memandang dengan jijik ke arah Kaisar Perang yang sedang menggambar pola susunan dan berteriak dengan marah, "Bunuh dia untukku." Pada saat berikutnya, 5 pria berjubah darah itu menyerang Kaisar dengan ganas dengan cara mereka yang keras dan mendominasi, yang mengandung energi ki yang sangat misterius dan menakutkan. Pada saat ini, energi yang luar biasa itu tampaknya menghancurkan ruang tepat di depan tubuh Zhan Huang. Zhan Huang mengerutkan kening dan tidak bersembunyi. Melihat energi yang dihancurkan oleh 5 jubah berdarah itu bersama-sama, alisnya tidak bisa menahan gemetar dan berbisik, "Hukum kepunahan, perisai surga." Kaisar Perang itu tampaknya mendesak semacam formula. Di ruang ini, ada suara gemetar yang tumpul, dan kemudian aku melihat bahwa di bawah energi yang mengerikan dari 5 orang berjubah darah, sebuah perisai yang luar biasa terbentuk di depan Kaisar Perang. Perisai itu memperlihatkan warna emas. Melalui perisai warna emas ini, Anda dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah Kaisar, yang sangat bermartabat. Boom! Perisai emas menutupi bagian depan tubuh Kaisar Perang, dan energi yang mengerikan menghantam perisai emas. Itu, dengan suara keras, seperti telapak tangan gunung yang besar, menghantam bumi. Perisai emas itu retak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa kali benturan, perisai di depan tubuh Kaisar runtuh dan retak terus-menerus, dan bahkan retakan seperti jaring laba-laba muncul, yang membuat orang bergidik, sungguh menakutkan. Wajah Zhan Huang menjadi semakin bermartabat. Jari-jarinya terus bergerak, dan semakin banyak darah merembes dari ujung jarinya. Dia sangat jelas dalam hatinya. Saat ini, dia hanya menguraikan garis-garis susunan dengan ki misterius yang lemah. Saya khawatir dia telah dihancurkan oleh kelompok energi yang dihancurkan oleh 5 jubah berdarah. Sekarang dalam situasi ini,
alasan mengapa perisai emas ini dapat menahan serangan gabungan dari 5 jubah berdarah hanya karena Kaisar Perang menghabiskan esensi darahnya sendiri dan mendukung semua ini dengan mengorbankan esensi darahnya sendiri. Jika tidak, perisai emas itu akan hancur. Jika Kaisar masih di puncak, dengan kelompok semut dan tikus ini, Kaisar dapat membunuh mereka semua. Mata Kaisar Perang itu penuh dengan darah dan mulutnya terus-menerus menyemprotkan darah. Saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama dan harus membuat keputusan cepat. Hanya bisa menggunakan jurus itu. Mata Zhan Huang dingin, tetapi dia penuh dengan ketidakberdayaan. Pada saat ini, dalam benak Zhan Huang, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa dia pernah menjadi pemula dalam pola susunan. Selama waktu itu, dia begitu bahagia dan riang. Dengan peningkatan terus-menerus dalam cara pola susunan, dia menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi seni bela diri lainnya. Ancaman terhadap orang lain ini secara langsung menyebabkan kehidupan Kaisar Perang menjadi semakin penuh dengan rasa krisis. Tampaknya sejak saat itu, hanya ada sedikit senyum di wajahnya. Bagaimanapun, cara pola susunan yang dia miliki benar-benar terlalu kuat. Secara khusus, dia juga menciptakan metode penghancuran. Kecuali dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, kecuali dia benar-benar datang ke saat kritis dalam hidupnya, dia dapat menggunakan metode penghancuran. Karena metode penghancuran harus menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai indeks. Pada saat yang sama, begitu metode penghancuran digunakan, dampaknya pada dirinya sendiri akan tak terhapuskan dan tak dapat diperbaiki. Menghadapi serangan 5 orang berjubah berdarah, Zhan Huang memancarkan beberapa senyum pahit di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, hanya ada sisa jiwa Kaisar yang tersisa. Betapa menyenangkannya hidup dan betapa takutnya kematian. Su Ling, semua ini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Kaisar untukmu. Aku hanya berharap kamu dapat menghargai dan menyayanginya. Di masa depan, itu akan berdampak pada seni bela diri yang paling kuat, mencapai pemuda tertinggi, dan bahkan menerobos belenggu hukum. Setelah berkata demikian, sorot mata Zhan Huang yang dalam tiba-tiba memancarkan beberapa kilatan suram, diikuti oleh perubahan yang menggetarkan bumi di lautan Qi Suling.